Judul riset ini terkait dengan kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan pada tingkat pengurus pusat 9 partai politik pemilik kursi DPR RI periode 2019-2024. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam substansi riset, perlu saya sampaikan bahwa inisiatif TI untuk reformasi keuangan partai politik sebenarnya telah dimulai sejak lama. Dalam kaitannya dengan riset, setidaknya sudah ada beberapa produk yang kita luncurkan dan teman-teman dapat akses, dapat download via website. Di sana saya cantumkan tautannya ti.or.id transparansi strip dana partai strip politik garing kertas strip kebijakan. Gitu, silakan di foto boleh supaya nanti memudahkan untuk mendownload file-file berikut. Nah, teman-teman, kajiannya tentu beragam. Sebelumnya kita telah meriset tentang regulasi keuangan partai politik di dalam Undang-Undang Parpol yang terakhir kali diperbaharui pada tahun 2011. Jadi sudah sangat lama sekali, teman-teman. Dan bagaimana di dalam undang-undang tersebut terdapat banyak celah sebenarnya yang memungkinkan partai politik untuk kurang transparan dan akuntabel dengan keuangannya. Kemudian juga ada kajian tentang tantangan yang harus dihadapi untuk mereform tata kelola keuangan partai politik. Saya kira juga ada pembelajaran dari berbagai negara lain dan bahkan juga ada kajian multidisipliner. Kita bekerja sama dengan pihak yang mempunyai latar belakang keilmuan akuntansi untuk menunjukkan bahwa diperlukan standar yang khusus, standar pelaporan keuangan yang khusus untuk badan partai politik. Karena badan partai politik ini berbeda daripada badan non-profit lainnya. Seperti itu. Dan terakhir yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah kajian yang mungkin sifatnya empirik dan kuantitatif juga terkait dengan kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan pada tingkat pengurus pusat 9 partai politik pemilik kursi DPR periode 2019-2024. Baik, langsung masuk ke dalam kajian yang kita luncurkan pada hari ini. Sedikit latar belakang. Sebenarnya sebagaimana kita tahu bahwa partai politik itu perannya sangat besar di Indonesia, ya tidak bisa ditolak. Kalau merujuk pada Undang-Undang Dasar saja, partai politik itu disebutkan setidaknya dalam 2 kedudukan, sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden dan sebagai peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD. Tetapi dalam praktik peran partai politik jelas jauh lebih luas daripada itu. Dalam pemilihan kepala daerah, partai politik terlibat. Dalam pengisian jabatan di pos-pos yang ditunjuk tidak melalui pemilihan umum, partai politik juga terlibat. Ya, di sana ada BPK, di sana ada KPK, bahkan di kekuasaan kehakiman pun ada peran partai politik yang ada di DPR, gitu ya. Itu jadi menyadari urgensi tersebut, peran vital tersebut, Transparansi Internasional Indonesia tidak pernah bosan sebenarnya mengawal isu keterbukaan keuangan partai politik, karena ini adalah salah satu ukuran integritas partai sebenarnya. Dan pengukuran serupa yang kita bicarakan pada hari ini sebenarnya pernah juga dilakukan oleh TI kurang lebih 11 tahun lalu, pada tahun 2012. Nah, waktu itu sama, komposisi DPR-nya juga ada 9 partai politik. Bedanya waktu itu satu partai politik ada yang namanya Hanura di sana. Nah, sekarang Hanura sudah tidak ada, digantikan dengan Nasdem. Nah, sisanya sama gitu ya. Dan apa hasilnya pada saat itu? 3 dari 9 partai politik, hanya 3 dari 9 partai politik yang dapat dinilai transparan dengan keuangannya. Berarti mayoritas dinilai sebaliknya. Tentu kita penasaran setelah 11 tahun, apakah rekomendasi yang kita sampaikan pada saat itu telah ditindaklanjuti oleh partai politik atau tidak? Maka kita lakukan lagi kajian serupa di tahun 2023.
Nah, terakhir juga untuk menekankan urgensi riset yang kami lakukan, jelas tadi banyak disampaikan bahwa buruknya tata kelola keuangan partai politik itu erat kaitannya dengan korupsi politik. Paling baru, setidaknya kita mungkin masih ingat juga PPATK pernah menyampaikan bahwa ada aliran uang hasil kejahatan lingkungan atau green financial crime mengalir ke partai politik. Selain itu ada juga temuan dari kepolisian yang menyatakan bahwa uang hasil kejahatan narkotika mengalir ke partai politik. Belum lagi kasus mega korupsi yang menyeret nama sejumlah menteri juga disebut-sebut mengalir ke partai politik. Jadi bisa dibilang kalau misalnya partai politik tertutup dengan keuangannya, maka partai politik akan selalu terlihat sebagai ruang gelap yang dapat menampung uang haram, gitu ya. Dan karena peran partai politik sangat vital, rusaknya partai politik sebenarnya hanya persoalan waktu akan menjalar pada institusi-institusi negara lainnya. Seperti itu. Kemudian masuk ke metodologi objek penilaian DPP 9 partai politik di DPR. Jelas alasannya kenapa 9 partai politik di DPR, mereka menerima dana publik, teman-teman, gitu ya. Dan kenapa DPP? Karena partai politik itu adalah organisasi yang bersifat hierarkis. Jadi kalau DPP-nya bagus, sebenarnya bisa mengomandoi pengurus-pengurus di bawahnya supaya mempraktekkan tata kelola yang baik juga. Dimensi penilaian terdapat 3 dimensi. Yang pertama terkait dengan regulasi keuangan internal, kedua struktur dan sumber daya manusia. Sebenarnya 2 poin ini memotret kapasitas, bagian kapasitasnya, dan yang ketiga, dimensi ketiga, keterbukaan informasi ini menyangkut praktiknya dari keterbukaan keuangan. Nanti indikator dan subindikatornya akan kita bahas di slide selanjutnya. Untuk skala scoring, penilaian ini menggunakan skala 4 angka, mulai dari 0 sampai 3. 0 itu menggambarkan kondisi tidak optimal, 1 kondisi cenderung tidak optimal, 2 kondisi cenderung optimal, dan 3 kondisi optimal. Pengambilan data yang kita lakukan setidaknya melalui 4 cara. Yang pertama studi dokumen, yang kedua observasi terhadap website resmi partai, yang ketiga uji akses dokumen, dan yang keempat adalah wawancara. Nah ini mudah-mudahan kelihatan ya indikator dan subindikator dari masing-masing dimensi. Pada dimensi yang pertama, dimensi regulasi keuangan internal, itu hanya ada 1 indikator, indikator keberadaan regulasi, dan turunan subindikatornya ada 6, yaitu pengaturan iuran anggota, pengaturan sumbangan, pengaturan penggalangan dana, SOP keuangan, SOP verifikasi penyimpangan keuangan, dan whistleblowing system. Nah ini kita ambil berdasarkan peraturan perundang-undangan sebenarnya, di mana diperintahkan misalnya terkait dengan iuran anggota itu harus diatur di dalam ADART partai, peraturan partai gitu ya. Kemudian juga kita ambil dari SIPP juga, Sistem Integritas Partai Politik, yang disusun oleh KPK dan LIPI pada 2017-2018 saya kira. Seperti SOP verifikasi penyimpangan keuangan dan whistleblowing system itu referensinya rujukannya dari SIPP. Nah skor maksimum dalam dimensi ini 1 indikator dikali dengan 6 subindikator dikali skor maksimum 3. Maka skor maksimum yang bisa didapatkan partai dalam dimensi ini adalah 18 angkanya. Nah kemudian dimensi yang kedua, dimensi struktur dan sumber daya manusia, indikatornya ada 6. Yang pertama keberadaan struktur, yang kedua kualifikasi struktur, ketiga efektivitas struktur, 4 keberadaan tenaga pendukung, 5 kualifikasi tenaga pendukung, dan ke-6 keberadaan program penguatan kapasitas internal. Jadi ini kami rasa penting, kenapa? Karena partai politik adalah badan publik, dan sebenarnya di semua badan publik penting menempatkan orang-orang yang berkompeten gitu ya. Dan misalnya kalau kita melihat ke subindikatornya, ada bendahara, PPID, pengelola IT, dan unit pengawasan internal keuangan partai politik. Sebenarnya ada juga undang-undang yang mengamanatkan atau norma yang mengamanatkan agar orang yang berkompeten
ditempatkan di dalam struktur tersebut. Ya paling tidak ini menyangkut PPID. Ada perintahnya di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, dalam dimensi ini skor maksimum yang bisa didapatkan partai adalah hasil perkalian dari 6 indikator dikali 4 subindikator dikali skor maksimum 3. Maka keluar angkanya 72. Dan terakhir dalam dimensi keterbukaan informasi, indikatornya ada 3, kanal akses, kecepatan, dan pengarsipan. Subindikatornya ada 4, yang pertama rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dari APBN APBD. Yang kedua pembukuan daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima. Ini kewajiban undang-undang partai politik juga saya kira di pasal 13. Kemudian yang ketiga hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN APBD. Dan terakhir laporan audit keuangan partai politik oleh akuntan publik. Nah ini semuanya sumbernya adalah tentu perintah peraturan perundang-undangan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kemudian tahun pengukurannya pun kami batasi dalam 3 tahun untuk dokumen-dokumen ini, yaitu dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Seperti itu. Jadi dalam dimensi ini skor maksimum yang bisa diperoleh partai politik itu adalah 3 indikator dikali 4 subindikator dan dikali skor maksimum 3, maka keluar angkanya 36. Dan kalau di total dalam seluruh dimensi hasil akhirnya adalah 126. Nah ini aturan khusus scoring perlu juga kami sampaikan. Jadi ini sebenarnya menonjolkan sisi baiknya TI Indonesia juga. Jadi dalam hal didapati keberagaman data dalam subindikator tertentu yang dapat dinilai dengan skor berbeda, maka yang akan diberikan adalah skor tertinggi. Contoh, dalam subindikator kualifikasi tenaga pendukung bendahara misalnya, Partai A punya 3 tenaga pendukung, di mana 2 diantaranya tidak punya kualifikasi, artinya skornya nanti 0, tapi ada 1 tenaga pendukung yang punya kualifikasi profesional. Nah skor tertinggi ini yang kita ambil gitu ya. Ini aturan khusus scoring. Terkait dengan alur penelitian atau timeline penelitian, kita setidaknya ada beberapa tahapan besar ya. Yang pertama studi dokumen peraturan internal partai politik, itu dari awal Mei sampai dengan awal Agustus, minggu pertama Agustus. Kemudian yang kedua observasi situs resmi partai politik, sama, itu juga dari awal Mei sampai awal Agustus. Kemudian uji akses dokumen keuangan partai politik itu dari minggu kedua bulan Mei sampai dengan minggu pertama Juni. Wawancara pengurus partai politik juga kita lakukan dari akhir Mei, minggu terakhir bulan Mei sampai dengan minggu pertama bulan Juli. Permintaan umpan balik partai politik atas hasil awal penilaian. Jadi setelah kita lakukan penilaian Bapak Ibu, kita minta juga respon dari partai politik. Ini adalah kesempatan mereka untuk mengklarifikasi ya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan juga sisi baiknya TI Indonesia sebenarnya dalam melakukan penilaian. Kita nggak mau menutup kesempatan partai politik membela dirinya gitu ya. Dan kemudian yang terakhir finalisasi dan penulisan laporan itu berlangsung pada bulan Agustus full 4 minggu gitu ya. Dan kalau dibaca keseluruhan kurang lebih penilaian ini berlangsung berarti sekitar 4 bulan dari awal Mei sampai dengan akhir Agustus 2023. Tentu tadi berdasarkan tahapan-tahapan tadi maka terjadi interaksi antara TI Indonesia dengan partai politik, tetapi respons yang kita terima dari partai politik itu juga beragam. Tidak semua partai politik misalnya merespon permintaan kita untuk dokumen keuangan. Di sini yang terdapat titik hijau itu adalah partai politik yang merespon permintaan kita untuk dokumen keuangan. Ada Gerindra, PKB, PKS, dan PAN. Kemudian juga untuk wawancara sama Gerindra, PKS, PKB, PAN, dan P3. Dan yang terakhir terkait permintaan umpan balik dari hasil awal penilaian, itu hanya Gerindra dan PKB yang merespons interaksi TI Indonesia. Jadi langsung masuk ke pembahasan. Mulai dari indikator keberadaan regulasi,
Nah ini tadi sesuai subindikatornya ada iuran anggota, SOP verifikasi penyimpangan keuangan, sumbangan, penggalangan dana, whistleblowing, dan SOP keuangan. Nah ini nanti ketika bicara keberadaan regulasi-regulasi ini sebenarnya kita juga menjangkau kelengkapannya. Maka untuk itu ada elemen-elemen yang dijadikan tolak ukur. Misalnya di iuran anggota itu ada soal afirmasi, ada soal besaran iuran, kategorisasi anggota, anggota pejabat dan anggota biasa non pejabat, kemudian alokasi untuk DPP, untuk DPC sekian persen, untuk DPW sekian persen, juga jaminan keterbukaan. Nah kemudian sumbangan sama afirmasi juga, kategorisasi penyumbang, perseorangan, anggota partai, perseorangan bukan anggota partai dan perusahaan paling tidak. Dan bentuk sumbangan tidak semuanya tangible, ada partai politik yang mengakui sumbangan yang intangible, kemudian alokasi dan keterbukaan. Lalu penggalangan dana ada 3 elemen, afirmasi, tata cara, dan keterbukaan. SOP keuangan, ada aktor, perencanaan, pengelolaan, pembukuan, tata cara penggunaan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Kemudian SOP verifikasi penyimpangan keuangan itu ada 3 elemen, tata cara, pengawasan, dan penindakan. Yang terakhir whistleblowing system itu ada 3 elemen, afirmasi, tata cara, dan perlindungan pelapor. Nah berdasarkan elemen-elemen tersebut teman-teman, berikut adalah skor yang diperoleh oleh 9 partai politik. Saya tidak akan bacakan skor masing-masing per subindikator, saya bacakan kecenderungannya saja. Jadi skor 0 itu ketika regulasi tidak ada atau tidak dapat dikonfirmasi. Skor 1 apabila regulasi dianggap tidak lengkap, skor 2 apabila regulasi dianggap cenderung lengkap, dan skor 3 adalah ketika regulasi dianggap lengkap. Nah dari seluruh subindikator tadi terlihat hanya 1 partai politik yang memperoleh warna hijau, itu artinya cenderung lengkap, yaitu Gerindra. Sisanya 8 partai politik dari PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3 itu dapat warna kuning yang berarti tidak lengkap. Itu indikator yang pertama. Kemudian beranjak ke dimensi berikutnya, dimensi struktur dan sumber daya manusia, indikator keberadaan struktur. Ini bendahara PPID, pengelola IT, dan unit pengawasan internal keuangan partai politik. Saya bacakan kecenderungannya juga, terlihat di baris bawah itu merah semua. Itu artinya tidak ada 1 partai pun yang punya unit pengawasan internal keuangan partai politik yang diperintahkan oleh SIPP gitu ya. Jadi semua partai politik sama berjamaah dapat skor 0. Nah secara keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 partai politik yang kita anggap dapat skor 2, artinya mereka punya struktur dan kondisinya itu cenderung optimal ya. Artinya rata-rata itu strukturnya ada dalam struktur gabungan gitu. Berarti struktur bendahara, PPID, pengelola IT, dan unit pengawasan internal itu fungsinya kadang-kadang masih bercampur gitu ya. Mungkin yang terpisah tegas itu warna yang agak kebiruan, itu bendahara, rata-rata semuanya warnanya sama, biru itu artinya kondisinya optimal. Tapi untuk PPID mulai ada warna hijau, mulai ada warna merah. Ada 1 partai politik yang ternyata tidak punya PPID. Kemudian pengelola IT lebih banyak lagi, merahnya ada 3 dan hijaunya ada 3 juga. Dan tadi terakhir unit pengawasan internal keuangan partai politik. Nah kondisinya seperti itu, 6 partai politik kita nilai cenderung optimal keberadaan strukturnya, 2 partai politik cenderung tidak optimal, dan 1 partai politik di kondisi tidak optimal. Yang mana Pak? P3. Karena tidak ada PPID, tidak ada pengelola IT, dan unit pengawasan internal keuangan partai politik. Lanjut, indikator kualifikasi struktur. Saya bacakan juga ini skor 0 itu ketika kualifikasi tidak dimiliki atau tidak dapat dikonfirmasi. Kemudian angka 1, skor 1 itu jika yang ditempatkan itu punya kualifikasi terdidik atau terlatih. Skor 2 apabila yang ditempatkan dalam struktur punya kualifikasi berpengalaman, dan skor 3 apabila yang ditempatkan dalam struktur punya kualifikasi profesional.
Nah, dari keseluruhan subindikator ada 3 partai politik yang ada warna hijau, yaitu Gerindra, Nasdem, dan PKS. Artinya kualifikasi strukturnya itu cenderung optimal. Kemudian 1 partai politik PKB berwarna kuning, artinya kualifikasi strukturnya cenderung tidak optimal. Dan ada 5 partai politik yang kondisi kualifikasi strukturnya tidak optimal, yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, dan P3. Lanjut ke efektivitas struktur. Ini berdasarkan interaksi kita dengan partai politik. Kalau misalnya permintaan kita untuk wawancara misalnya tidak direspon sama PPID, sama bendahara, maka tentu itu jadi ukuran efektivitasnya. Kemudian juga dokumen-dokumen yang terunggah di website resmi partai politik itu juga jadi ukurannya, gitu ya. Dan skornya 0 artinya tidak efektif atau tidak dapat dikonfirmasi. 1 cenderung tidak efektif itu warna kuning, 2 cenderung efektif warna hijau, dan 3 efektif warna biru. Nah, dalam indikator ini secara keseluruhan 2 partai politik Gerindra dan PKS itu kita nilai cenderung efektif, cenderung optimal ya. Dan 1 partai politik PAN itu berwarna kuning, dia artinya cenderung tidak optimal, menyangkut efektivitas strukturnya. Dan ada 6 partai politik, PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, dan P3, itu efektivitas strukturnya kita anggap tidak optimal. Selanjutnya tenaga pendukung, sebagaimana kita tahu partai politik misalnya bendahara itu punya banyak sekali wakil bendahara begitu ya. Kemudian sama PPID juga ada PPID pembantu dan sebagainya. Dan ini yang jadi ukuran kita di indikator ini. 0 jika keberadaan tenaga pendukung itu tidak ada atau tidak dapat dikonfirmasi. 1 apabila tenaga pendukung itu ada dan punya fungsi yang umum. Berarti jangkauan dukungan tenaga pendukung itu bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan partai. 2, berwarna hijau itu artinya tenaga pendukung itu ada dan berfungsi terbatas. Berarti jangkauan dukungan tenaga pendukung terbatas pada sejumlah fungsi dan salah satunya adalah fungsi kebendaharaan, PPID, pengelola IT atau pengawasan internal keuangan partai politik. Dan 3, ada dan berfungsi khusus, itu skor maksimum warna biru. Nah, di indikator ini kita bisa lihat partai politik dapat skor yang cukup baik. Ada 5 partai politik berwarna hijau, Golkar, Gerindra, PKB, PKS, dan PAN. Kemudian ada 4 partai politik yang memperoleh warna kuning, artinya cenderung tidak optimal, itu PDIP, Nasdem, Demokrat, dan P3, menyangkut dengan tenaga pendukungnya, eksistensi tenaga pendukungnya. Kemudian sama ini kualifikasi tenaga pendukung, tolak ukurnya sama seperti tadi kualifikasi struktur utamanya. 0 tidak punya kualifikasi, 1 terdidik atau terlatih, 2 berpengalaman, dan 3 profesional. Nah, di sini terlihat hanya 2 partai politik yang kualifikasi tenaga pendukungnya itu kita anggap cenderung optimal. Kemudian ada 4 partai politik yang kualifikasi tenaga pendukungnya kita anggap cenderung tidak optimal, Nasdem, PKB, PAN, dan P3. Dan 3 partai politik itu kualifikasi tenaga pendukungnya kita anggap tidak optimal, yaitu PDIP, Golkar, dan Demokrat. Nah, ini keberadaan program penguatan kapasitas internal, ini kita anggap penting partai supaya terus memodernisasi organisasinya, maka indikator ini jadi penting. Dan tapi sayangnya sebagian partai politik tidak punya program ini, Bapak Ibu. Ya. Misalnya kita lihat PDIP, Golkar itu sama sekali tidak ada barnya, Nasdem, Demokrat juga sama sekali tidak ada barnya. Artinya skornya 0, tidak ada atau tidak dapat dikonfirmasi. Kemudian ada 2 partai politik yang memperoleh warna kuning, Gerindra dan PKB, itu artinya program penguatan kapasitasnya ada, tetapi cenderung tidak efektif, ya. Penerima program cenderung tidak diberdayakan dalam struktur yang relevan. Dan 1 partai politik PKS ini memperoleh warna hijau, artinya program penguatan kapasitas internal ini cenderung efektif, ya. Penerima program telah diberdayakan dalam struktur yang relevan, programnya juga bersifat rutin. Dan 2 partai politik masih ada barnya tapi juga warna merah, itu PAN dan P3.
Dia punya program penguatan kapasitas internal itu PAN dan P3 hanya di bendahara, kapasitas kebendaharaan. Nah ini dimensi ketiga, dimensi yang terakhir, ada 3 indikator dimulai dari indikator kanal akses. Skor 0 itu ketika tidak ada kanal akses sama sekali atau kanal aksesnya tidak dapat dikonfirmasi. Skor 1 ketika ada kanal akses tapi tersedia, kita hanya bisa mengakses dalam kunjungan ke kantor partai politik. Itu skornya 1. Skor 2 apabila kanal aksesnya terbuka melalui permohonan informasi lewat PPID, dan skor 3 ketika kanal aksesnya itu bisa melalui website publikasi elektronik gitu ya. Dan di sini bisa kita lihat Gerindra itu satu-satunya yang berwarna biru, artinya dia ada di kondisi optimal. Kemudian ada PKS satu-satunya juga yang berwarna hijau, ada di kondisi cenderung optimal. Kemudian ada 4 partai yang berwarna kuning, kondisi cenderung tidak optimal, yaitu PDIP, Nasdem, PKB, dan PAN. Ya, dan ada 2 partai politik yang sama sekali tidak ada barnya, yaitu Golkar dan P3. Itu artinya tidak ada kanal akses sama sekali untuk semua dokumen ya, mulai dari rencana penggunaan dana banpol sampai dengan audit akuntan publik. Nah ini kecepatan, Bapak Ibu, ini juga menarik. Cuma ada 2 warna sebenarnya di tabel ini, antara warna biru dan warna merah. Artinya yang dapat warna biru ini sebenarnya yang tersedia di website, bisa langsung di download, kecepatannya kurang dari 1 hari tentunya gitu ya. Dan yang berwarna merah itu artinya semua lewat dari jangka waktu diajukannya permintaan gitu ya, yang ditentukan dalam undang-undang KIP gitu. 10 hari ya, tidak memperoleh akses atau lebih dari 10 hari untuk memperoleh surat balasan dan dokumen, itu skornya 0. Skor 1 10 hari untuk memperoleh surat balasan, skor 2 10 hari untuk memperoleh dokumen, dan skor 3 kurang dari 10 hari untuk memperoleh dokumen. Nah secara keseluruhan tidak ada partai politik yang dapat warna hijau, tidak ada partai politik yang dapat warna biru. Paling tinggi di kuning, sini artinya dalam indikator kecepatan ini 4 partai politik ada di kondisi cenderung tidak optimal, dan 5 partai politik itu kondisinya tidak optimal. 2 partai politik bahkan tidak ada barnya sama sekali, yaitu Golkar dan P3. Itu artinya sama sekali tidak ada aksesnya, tidak ada respon ketika disampaikan permintaan dokumen. Nah terakhir, indikator pengarsipan, ini saya ingatkan lagi yang tadi kita lihat adalah untuk tahun 2020, 2021, dan 2022. Di sini hanya Gerindra yang memperoleh warna biru, artinya skor 3. Itu dokumen ada untuk 3 tahun periode keuangan dalam rentang 2020, 2021, dan 2022. 3 tahunnya lengkap. Kemudian skor hijau PKS itu ada untuk 2 tahun periode keuangan 2020, 2021, dan 2022. Skor 1 itu ada hanya untuk 1 tahun periode keuangan dalam rentang 2020 sampai 2022. Dan skor 0 artinya tidak ada pengarsipan sama sekali dalam rentang waktu tersebut. Nah ini terlihat Gerindra tadi dia skornya 3, ada untuk 3 periode keuangan tahun 2020-2022. PKS ada untuk 2020-2022 hanya untuk 2 tahun. Kemudian PDIP, Nasdem, PKB, dan PAN dapat skor kuning, itu artinya kondisinya cenderung tidak optimal. Rata-rata hanya ada untuk 1 tahun periode keuangan, dan selebihnya kondisinya tidak optimal. Ada Golkar, Demokrat, dan P3, itu artinya rata-rata dokumennya tidak terarsip sama sekali. Nah tibalah kita di bagian penutup ya. Kesimpulan yang pertama, penilaian terhadap kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan pada tingkat DPP 9 partai politik ini menunjukkan bahwa dalam 3 dimensi tadi, regulasi keuangan internal, struktur dan sumber daya manusia, dan keterbukaan informasi, berbagai upaya optimalisasi masih perlu dilakukan ya, baik menyangkut regulasi, baik menyangkut SDM dan keterbukaannya. Kemudian terlihat di dalam bagan ya, pada dimensi regulasi keuangan internal tadi kita recap lagi, 1 partai politik terkategori cenderung optimal,
dan 8 partai politik kategorinya cenderung tidak optimal. Kemudian dimensi struktur dan sumber daya manusia 2 partai politik, Gerindra dan PKS itu terkategori cenderung optimal, 6 partai politik terkategori tidak optimal. Dan pada dimensi keterbukaan informasi praktiknya hanya 1 partai politik yang terkategori cenderung optimal dan 5 partai politik PDIP, Nasdem, PKB, PKS dan PAN itu cenderung tidak optimal dan 3 partai politik Golkar, Demokrat, P3 terkategori tidak optimal sama sekali. Nah ini dalam angka saya kira saya lewatin saja. Ya ini poin pentingnya juga, ke-9 partai politik tidak selalu mematuhi standar yang ditentukan oleh undang-undang. Yang paling mencolok, 8 dari 9 partai politik sama sekali tidak membuka pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang mereka terima. Selain itu untuk memperoleh informasi yang tersedia dalam website resmi partai politik, itu partai politik merespon permintaan informasi melewati batas waktu ya, dan di luar cara yang ditentukan undang-undang. Jadi kalau seharusnya paling lambat 10 hari, kalau terlambat ada pemberitahuan tertulis kepada kita gitu ya untuk 7 hari kerja berikutnya, ini enggak. Biasanya ada kontak balasan secara informal gitu ya, bukan pemberitahuan resmi gitu. Dan ada juga dalam beberapa kasus minta tanggal permintaannya yang diganti Pak, disesuaikan jadi supaya nggak terlambat gitu kelihatannya. Nah ke-9 partai politik juga terlihat belum melakukan tindak lanjut terhadap SIPP yang dicanangkan KPK dan LIPI pada 2018, paling tidak menyangkut komponen keuangan. Ini terbukti berdasarkan fakta di mana tidak satupun dari partai politik yang dinilai punya unit pengawasan internal keuangan partai politik. Kemudian ditinjau dari sisi profesionalisme kelembagaan, ke-9 partai politik juga memperlihatkan bahwa profesionalisme belum sepenuhnya menjadi kultur di internal partai politik. Tentu respon partai terhadap interaksi kita menunjukkan itu, tetapi di samping itu juga penilaian ini menunjukkan betapa upaya partai untuk menjadi lebih profesional juga terbilang lemah karena program penguatan kapasitas internal tadi itu rata-rata tidak dijalankan oleh partai politik. Nah terakhir mungkin ini bagian yang paling ditunggu-tunggu teman-teman, ini adalah peringkat keterbukaan, praktik keterbukaan dan kapasitas keterbukaan keuangan 9 partai politik pemilik kursi DPR RI. Di peringkat pertama ada Gerindra, peringkat kedua PKS, ketiga PAN, keempat Nasdem, kelima PKB, keenam PDIP, ketujuh Demokrat, kedelapan Golkar, dan ke-9 P3. Meski begitu teman-teman, catatannya sebenarnya tidak ada satupun partai politik yang warnanya biru, artinya kondisinya optimal. Yang paling bagus Gerindra sekalipun itu masih kondisinya dianggap cenderung optimal, belum sepenuhnya optimal gitu ya. Dan 2 partai politik yang berwarna merah itu Golkar dan P3 kita anggap sama sekali tidak optimal. Rata-rata dari seluruh skor ini nilainya 40% gitu ya. Tadi konsisten dengan yang ada di gambar paling banyak warna kuning, artinya ada di rentang itu ya, 26% sampai dengan 50% skornya. Nah ini slide terakhir rasanya, rekomendasi kita untuk partai politik perlu punya regulasi internal yang lengkap terkait seluruh aspek keuangan dan berkomitmen melaksanakannya. Yang kedua, partai politik harus dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme. Dan yang ketiga, partai politik perlu memaksimalkan keterbukaan informasi keuangan melalui kanal website yang telah dimiliki. Untuk pemerintah, kementerian atau lembaga, dorongan untuk pengelolaan keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel, seperti SIPP, ini harus ditindaklanjuti ke dalam satu bentuk produk hukum. Kedua, pemerintah perlu memaksimalkan peran pengawasan terhadap keterbukaan keuangan partai politik sebagaimana ditentukan undang-undang. Jadi kalau di undang-undang partai politik itu kita melihat bahwasannya sebenarnya ada disebutkan pemerintah itu berwenang memberikan teguran misalnya ketika partai politik itu tidak terbuka. Tetapi siapa yang dimaksud dengan pemerintah ini tidak ada penjelasannya. Dan untuk pemerintah juga yang terakhir, dalam jangka panjang kelengkapan dokumen keuangan partai politik ini harus diperhitungkan sebagai indikasi kesiapan partai politik menjadi peserta pemilihan umum. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya dokumen-dokumen keuangan partai politik itu misalnya tertuang atau dapat diakses lewat sipol misalnya. Dan sipol itu bisa diakses juga oleh publik gitu ya. Sejauh ini selama ini sipol
yang bisa diakses publik datanya masih terbatas, misalnya data kepengurusan dan sebagainya gitu ya. Tentu pengembangan ini akan jadi pengembangan yang sangat progresif. Dan terakhir untuk masyarakat sipil, untuk kita sendiri, dorongan untuk tata kelola keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel ini tidak boleh berhenti, harus jadi agenda bersama dalam rangka meningkatkan mutu demokrasi dan pemerintahan yang terbebas dari korupsi. Terutama di momentum kontestasi ini teman-teman, kita bisa menggunakan daya tawar kita untuk menagih partai politik, kalau mau kita pilih, harus lebih transparan dengan keuangannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.